Halo semuanya, selamat datang kembali bareng gue Jebung. Hari ini di channel apa lagi? Kalau bukan Kalau bukan Halo semuanya, balik lagi bareng gue. Hari ini kita bakal ngapain? Ya, pastinya berhubungan sama single gue yang baru keluar ya. Cie. Buat saya sudah umur 20 tahun. Jadi buat yang tidak tahu, harusnya kalian tahu lah ya. Gak mungkin kalian nonton ini terus gak tahu saya gak punya single baru. Jadi kan aku baru ngeluarin single nih, judulnya 20. Dan kebetulan aku juga baru ulang tahun. Gak ada yang tepuk tangan gak Pak? Akhirnya umur 20 tahun. Gue belum umur 20 tahun, anjir gue disuruh ngomong kayak gini, yaudah. Akhirnya sekarang umur 20 tahun, rasanya gimana ya? Gue bikin lagu soal beranjak dewasa di umur 20 tahun. Terus akhirnya ngerasain di kepala gue sekarang ternyata sama aja ya rasanya. Ya waktu itu kan gue bikin waktu itu kan gue bikin lagu 20 itu kan pas tahun 2020 akhir ya. Pas gue lagi bingung-bingungnya karena takut tahun depan udah umur 20 tahun, makanya akhirnya mulai bikin lagu 20. Dan kecemasan gue datang tahun lalu, dan sekarang gue bisa simpulkan kalau ternyata jadi umur 20 itu is not really a big thing. Maksudnya kayak ya udah gitu loh, gue nambah tahun, ya gue dewasa atau enggak ya sebenarnya terserah gue juga, nggak bakal tiba-tiba gue berubah menjadi wujud yang berbeda juga di umur 20 tahun. I'm just doing fine at my 20s. Semoga ya besok kagak ada musibah sih. Kalau sekarang sih masih fine-fine aja ya, habis ulang tahun umur 20. Ya relax aja. Gue juga berdoa biar gue juga terus damai di tahun ini ya. Kalau gak damai kan gak enak ya hidup ya. Ya gak ya gak? Ya. Makasih udah jawab, buat yang jawab, terima kasih. Nah, karena saya udah umur 20, saya kan ceritanya mau membangun lembaran baru ya. Sebenarnya nggak juga sih, hidup gue mah sama-sama aja. Tapi beberapa minggu yang lalu, gue itu ngepost di Instagram, terus gue juga nge-tweet di Twitter tentang apa? Oh, gue nge-tweet di Twitter buat kalian bisa nanya. Gimana sih pertanyaannya? Oh, tunggu. Gue nge-tweet di Twitter biar kalian beberapa minggu lalu itu gue buka session Q&A gitu di Instagram, di Twitter biar kalian bisa nanya-nanya soal hidup gue, karena kan ya nggak tahu sih, gue pengen aja menjawab pertanyaan kalian. Kita akan menjawab berapa? 20 pertanyaan di umur gue yang 20 di momen-momen lembaran baru ini. Jadi langsung kita jawab aja ya. Let's go. Pertama dari Wak Maun _2. Dia nanya katanya, Kak, kalau kakak dikasih uang 1 miliar, kakak bakal pakai itu buat apa? Menarik. Walaupun kayaknya susah ya untuk dibayangkan memiliki 1 miliar dalam 1 detik itu. Tapi gak tahu ya, aku bukan termasuk orang yang konsumtif. Agak bingung juga kalau punya duit banyak bakal diapain. Kayaknya bakal disimpan aja buat kayaknya bakal aku simpen aja ya. Ya mungkin buat nabung, ditaruh mungkin ya di emas kan, biar keren ya. Ditaruh di tabungan emas mungkin, atau beberapa mungkin investasi barang yang berhubungan sama aku nyanyi. Gak tahu ya. Tapi kayaknya duit sebanyak itu nggak bakal saya pegang. Boleh sekarang saya pegang ya? Kayaknya bakal ibu saya juga yang pegang. Oh, kita nggak boleh bercanda ya. sorry. Kayaknya mama aku ya yang pegang. Paling buat benerin rumah ya. 1M mah gak bakal saya pegang juga. Jadi biarkan mama saya yang mengatur. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua ada pertanyaan dari kakak Keken, dari kakak Nadine. Ya ampun, mau ya dia nanyain hidup aku ya. Katanya dia nanya, kalau suatu hari semua cita-cita kamu udah tercapai dan kamu bingung mesti ngapain, kira-kira bakal gimana? Gimana ya? Sebenarnya mungkin karena cita-cita aku tuh
nggak yang terlalu materialistis ya, maksudnya ya ada sih goal kayak pengen punya ini, tapi bentuknya goal. Tapi cita-cita aku pun kalau untuk seumur hidup, seumur masa, cita-cita aku ya punya hidup damai dan stabil ya, itu cita-citanya. Jadi kalau itu udah tercapai, ya hidup aja kali ya, karena kan cita-citanya juga menjadi damai dan stabil. Jadi bukan sesuatu yang materialistis juga, jadi nggak bakal devastated juga sih. Sepertinya begitu ya Kak Keken ya. Lanjut, pertanyaan ketiga dari rdx.nvzz_. Susah ya, nggak apa-apa, namanya juga manusia ya. Pertanyaannya, apa motivasi Jebung buat hidup? Wah, susah nih. Nyari pertanyaannya agak ini ya, agak dalam ya. Motivasi buat hidup, keluarga mungkin itu kali ya. Soalnya aku nggak kebayang aja gitu kalau hidup nggak sama keluarga, kayak tidak bermotivasi ya hidupnya. Tapi ya semoga sehat mereka, jadi aku akan terus punya motivasi, amin. Lanjut, udah pertanyaan keberapa kakak? 4. Pertanyaan keempat dari yo_ram_. Gimana caranya menyembuhkan patah hati? Wow, gimana ya? Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang bisa saya jawab sebenarnya, karena bukan pakar patah hati juga. Nggak boleh bercanda, sorry. Gimana caranya nyembuhin patah hati? Menurut aku nggak ada sih caranya. Kayak gimana coba nyembuhin patah hati? Nggak ada caranya. Ya salah satu caranya ya cuma dicoba adaptasi aja gitu sama keadaannya. Emang kita bisa apa lagi selain beradaptasi? Emang mau diapain, dihansaplasin? Nggak bisa, kan? Mau coba marah-marah, makin stres, kan? Gitu. Jadi menurut aku kalau emang lagi patah hati justru dinikmatin aja, dicari. Lagian kayak momen-momen sedih itu kan juga kadang-kadang menyenangkan ya. Kalau bisa dinikmati ya kenapa enggak? Tapi kalau bisa dicuekin kenapa enggak? Apalagi menurut aku ya kalau emang lagi nggak bisa di-enjoy mending dicuekin aja sih. Menurut aku justru yang bikin masalah itu makin berat adalah saat kita terlalu mikirin gimana caranya kita nggak mikirin masalah itu gitu. Karena uniknya, aku pernah baca di buku, asik, baca buku. Aku pernah baca di buku kalau sebenarnya uniknya manusia itu, otak kita tuh saking kompleksnya. Misalnya kita mikir nih, kita mikir kita lagi patah hati. Uniknya kita itu, kita bisa stres karena kita lagi mikir kita patah hati. Terus kita juga bisa stres karena kita stres mikirin patah hati gitu. Jadi endless loop of stress gitu kalau saking kompleksnya kepala kita. Jadi daripada kita capek mikirin sesuatu yang jelas-jelas malah nyampein diri kita sendiri, mending mencoba untuk berdamai dengan situasinya, mencoba untuk menerima apa yang ada, dan coba beradaptasi sama itu dan ambil hikmahnya. Ya nggak? Pertanyaan kelima dari It's Clive Marshall. Kenapa cantik banget? Gini ya, menurut aku cantik, percaya diri, seksi, semuanya itu adalah sebuah mindset. Selama kamu merasa seperti itu, jadi satu-satunya opini yang berarti tentang kecantikan, kepercayaan diri adalah diri kamu sendiri. Menurut aku, kecantikan, kepercayaan diri itu semua datang dari diri sendiri. Jadi selama kamu percaya dan kamu yakin kalau kamu cantik, kalau kamu percaya diri, selama kamu nggak tinggi hati, nggak ngerendahin orang lain, ya berarti kamu cantik. Karena kan cantik itu relatif, ya nggak? Bisa aja kata orang ini aku jelek, bisa aja kata dia aku cantik, bisa aja kata dia aku gendut, bisa aja kata dia aku nggak gendut. Tapi saking relatifnya itu, kadang-kadang kita jadi overthink. Jadi mending kita peduliin opini diri kita sendiri aja soal cantik atau enggaknya. Jadi kenapa aku cantik? Karena aku tahu aku cantik. Karena aku punya mindset kalau memang I am enough for who I am, and I am beautiful as the way I am. Thank you. Dari Serena Gomez __. Ini pertanyaan ke-6. Katanya gini, apa penyesalan terbesar kamu? Apa penyesalan terbesar aku ya? Aku jarang nyesel sih. Soalnya tuh prinsip hidup aku tuh pasti kalau kita udah jalanin ya aku paling nggak mau, paling menghindari melihat ke belakang sih. Soalnya mau kita bilang kayak coba aja dulu kayak gini, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya apakah jalan yang kita nggak ambil adalah jalan yang sebenarnya terbaik gitu. Mungkin emang gagal itu adalah jalan terbaik buat kamu untuk menuju kesuksesan di depan kamu, ya nggak? Mungkin begitu. Tapi kalau bisa dibilang penyesalan,
Mungkin penyesalan terbesar aku ini kali ya. Aku tuh anaknya kurang bisa mengekspresikan emosi aku, kurang bisa mengekspresikan perasaan aku secara verbal. Jadi makanya aku suka nulis lagu, karena memang kalau lagi nyanyi feelingku lebih bisa. Pertanyaan tentang apa? Oh iya. Aku itu orangnya kurang bisa mengekspresikan diri aku secara verbal, mengekspresikan emosi aku, feeling aku apalagi ya. Jadi makanya aku suka nulis lagu, karena memang aku menemukan diri aku bisa lebih berkomunikasi saat lewat musik, lewat lirik, lewat nyanyi gitu. Karena emang secara verbal aku merasa emang kurang ya. Aku apalagi kalau sekarang mungkin udah lebih baik, karena kalau aku kan ya sekarang kerjaannya ya setiap hari harus berlatih ngomong sama orang, bikin konten kan juga ngomong gitu. Kalau dulu aku inget pas SMA ya, mungkin penyesalan aku ya di situ ya, aku nyesel dulu mungkin kurang bisa mengekspresikan apa yang aku pikirin ke orang lain, karena kan kadang-kadang juga membawa kerugian ke diri aku sendiri gitu. Bahkan dulu pas SMA tuh aku kemana-mana sama temen aku, biar kayak sekedar ditanya apa kabar aja aku suka takut gitu. Jadi jadi teman aku kadang kalau misalnya ada yang nanya, "Jebung dari mana, apa kabar?" Terus dia nanya-nanya hal yang apalagi yang hal-hal personal ya, jadi teman aku yang jawab deh. Jadi aku dulu SMA tuh kemana-mana sama teman aku di sebelah aku, dia yang jawabin pertanyaan-pertanyaan orang tentang aku. Bukan karena aku nggak mau ngomong, bukan karena aku sombong, karena aku tuh kalau dulu ya kalau aku ditanyain hal-hal personal tuh pasti aku bisa deg-degan, bisa bergetar gitu. Kalau sekarang ya untung saja sudah diberikan jalan untuk bisa belajar lebih baik untuk berkomunikasi sama orang lain. Jadi mungkin penyesalan aku di situ ya, kurang bisa berkomunikasi dulu. Jadinya kan ada banyak kesempatan yang harus dilewati, ada banyak orang-orang yang mungkin bisa aja akrab sama aku sekarang, tapi akhirnya ya nggak bisa gitu, karena dulu aku kurang bisa ngobrol begitu. Dan paling penyesalannya ya, ada sih penyesalan aku tuh dulu kurang dokumentasi. Aku dulu jarang foto-foto sama teman. Dulu bahkan kalau teman-teman aku foto, aku suka kayak nggak mau karena aku males. Tapi sekarang pas udah jarang ketemu sama mereka, aku malah jadi nggak punya apa-apa untuk bisa reminiscing the old times. Padahal seharusnya kalau misalnya dulu aku suka foto-foto, dulu aku pengen ikut foto juga, aku mungkin sampai sekarang bisa mengenang masa-masa itu lewat dokumentasi. Lanjut, dari SVN Set Lobster, susah ya katanya. Goals yang belum kesampaian ada apa aja nih? Banyak banget sih. Aku kan juga baru ya, nyanyi juga baru, maksudnya nyanyi mah udah lama, tapi maksudnya dikasih jalan untuk akhirnya punya kerjaan di sini kan juga baru banget, baru paling setahun ya. Dan masih banyak lah goals yang belum kesampaian. Single juga baru keluar nih ya, yang kedua ya. Aku masih punya a long journey ahead. I think aku pengen banget punya album, pengen bisa nyanyi off air, pengen pengen punya bisnis kalau udah gede. Banyak sih goals yang belum aku tercapai, tapi goals terbesar aku adalah yang aku pikirin dari aku SD. Aku nggak tahu kenapa aku tuh punya cita-cita untuk punya museum ya, punya art space. Itu kalau sekarang mah sebutannya art space ya. Kalau dulu SD kalau ditanya tuh pengennya apa, pasti jawabnya pengen punya museum gitu. Padahal mah sebenarnya pengennya art space, tapi kan dulu anak SD nggak ngerti ya. Itu cita-cita terbesar aku sih, punya art space. Amin. Lanjut. Yang ke-8 dari Pri.Yap. Ini temen aku nih, aku tahu kamu. Kita temenan. Dia nanya, hal apa yang bikin lo bertahan sejauh ini, Bung? Katanya. Hal apa ya yang bikin gue bertahan sejauh ini? Kayaknya ini sama kayak apa yang memotivasi gue sih. Kayaknya yang bikin gue bertahan sampai sekarang, yang bikin gue merasa termotivasi sampai sekarang adalah keluarga gue kayaknya ya. Begitu. Karena gue termasuk orang yang gak terlalu punya kayak, maksudnya gue punya banyak banget lah sahabat-sahabat deket gue, tapi menurut gue paling deket sama keluarga gue, terutama sama adik gue. Jadi mungkin yang bikin gue bertahan sejauh ini ya keluarga gue, terutama adik gue, nenek gue, opung baruku gitu. Karena ya mereka memang orang-orang yang ada saat gue lagi sedih-sedihnya, lagi pusing-pusingnya, mereka yang ada di samping gue. Jadi ya keluarga gue. Dan selain itu musik sih,
kayaknya ini klise ya untuk diomongin, kayak bertahan karena musik gitu ya, jijik banget. Tapi memang buat aku yakin buat banyak orang yang memang sayang sama musik, yang memang tumbuh karena musik gitu ya, emang music can change people's life gitu, including including my life gitu. Kalau gak ada musik mungkin aku gak punya sarana untuk berkomunikasi. Karena kan tadi aku udah bilang ya, saya kan dulu gak bisa ngomong, susah. Kalau punya perasaan gak bisa diomongin, bingung, gak bisa jawab pertanyaan personal sama sekali, gak bisa terbuka sama orang. Tapi akhirnya pas mulai menemukan medium musik, nulis lagu, I can survive until now. Gitu. Lanjut. Dari _utari__. Jebung, gimana rasanya jadi jebung? Gue tuh gak ngerti ya kenapa orang suka nanya kayak gini. Karena gak ada rasanya ya. Rasanya jadi gue ya rasanya jadi orang aja gak sih? Gue tuh kenapa, maksudnya kadang-kadang gue ngerasa orang tuh suka ngelihat gue seakan-akan kayak, gue tahu gue tuh punya banyak kayak ya privilege lah dibandingkan orang-orang di umur gue kan ya muda ya, bisa dikasih jalan sebesar ini, kesempatan sebesar ini sama yang di atas gitu. Jadi memang terlihatnya sangat grande dan every dream come true lah ya, mungkin kalau ngelihat gue yang tiba-tiba viral dari mana kagak tahu lah ya bentukannya. Tapi rasanya jadi gue ya begitu-begitu aja ya. Kayak gue kan orang juga, gue makan nasi juga gitu. Mungkin kayak ini adalah salah satu pertanyaan yang menjadi alasan awal gue kenapa gue sekarang lagi pengen nyimbangin konten-konten nyanyi gue dan konten-konten yang lain juga gitu. I want people to know that I am also so close to them gitu loh. Kayak gue juga di Jakarta fucking Timur, nggak boleh cursing ya, nggak boleh ya, sorry. Gue juga tinggal di Jakarta Timur ujung gitu loh. Gue juga ke warung kayak kalian. Gue juga punya banyak kesulitan yang sama kayak kalian. Gue juga punya kesulitan belajar. Gue juga masih punya status mahasiswa. Gue juga seorang anak. Gue juga seorang kakak. Gue juga seorang adik gitu loh. And I really want people to know that people can relate to me and talk to me about a lot of everyday things gitu. Salah satu alasan kenapa gue bikin podcast juga sih, I want people to feel that they are close to me gitu. Pertanyaan kayak jebung, gimana rasanya jadi jebung, adalah salah satu pertanyaan yang membuat gue ingin menjadi lebih dekat sama kalian. So, lanjut. Yang ke-10. Dari kasih.sinaga, katanya aku cuma mau bilang it's okay to be 20. It's okay to be 20. You still have decades life to live. Enjoy every single moment ya, Buceng, katanya. Sedih ya ngelihatnya ya. Terima kasih loh. Karena kayak ini adalah salah satu alasan kenapa aku bikin lagu 20. Di tahun 2020 akhir aku tuh merasa kayak kok cepet banget sih gue udah kepala 2 gitu. Gue masih mau explore gitu kan. Padahal mah sebenarnya mau gue umur 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, kalau gue masih hidup ya of course I will still can explore the world gitu loh. Gue ngelihat opung gue, nenek gue sekarang, tahu gak sih dia tuh di rumahnya, dia sampai sekarang masih suka DIY pelan, kayak dia masih bisa hidup sendiri, ngurusin hidup dia sendiri. Dia DIY apaan gak tahu setiap hari, ngejahit, nge itu. Kayak gue ngeliat dia, wow, inspirational. You can still explore your life even when you are 80 gitu. Kayak terus kenapa gue yang umur 20 aja harus mikir hidup gue pendek. Hidup gue kagak pendek ya, amit-amit ya, umur orang gak ada yang tahu. Tapi santai aja, ya gak? Lanjut. Dari Neptune Baby. One thing you cannot live without. Susah nih. One thing you cannot live without. Thing tuh berarti termasuk orang nggak atau benda aja? Hal ya? Tahu ya? Susah nih. One thing I cannot live without. Ya realistisnya mah duit ya. Tapi kalau apa ya? Mungkin kalau hal mah gue mungkin nggak akan bisa hidup tanpa
stabilitas gitu. Tapi ya enggak juga sih, apa ya, nggak tahu, susah ini pertanyaannya. One thing I cannot live without, kalau boleh orang mungkin adik gue sih. Ya, jadi one thing I cannot live without is my brothers. Brother gue ada 2, tapi yang ya dua-duanya kalau bisa dibawa, ya kalau sekeluarga gue juga bisa dibawa ya pengen ya. Tapi mungkin karena gue sehari-hari curhatnya sama adik gue, so one thing I cannot live without is my little brother. Lanjut, dari Clever Bag, Jebung bahagia nggak dengan hidupnya yang sekarang? Dan misalnya kamu Jebung bahagia nggak dengan hidup kamu sekarang? Dan misalnya kamu nggak jadi kayak sekarang, kamu bakal ngapain? Bahagia sekarang bahagia. Ya pasti ada kesulitannya lah ya, tapi memang sekarang ya truly I am living my dream. Dari SD, dari TK emang punya cita-cita untuk ada di depan banyak orang, nyanyi depan banyak orang, nulis lagu. That's my dream. So right now I'm very happy because I am living my dream. Dan misalnya kamu nggak jadi kayak sekarang, kamu bakal ngapain? Bakal kuliah, dan yang pasti prioritas utama aku pasti bakal jadi one and only kuliah. Karena kalau nggak nyanyi, cita-cita aku itu kerja di film atau televisi. memang punya ini, aku punya selalu dari kecil punya sangat interest terbesar di media, di industri film, televisi, dan permediaan Indonesia gitu ya. Dan ya gitulah ya. Tapi kalau sekarang kan saya anak advertising, ya dikit-dikit lah ya, mirip industri kreatif juga. Jadi mungkin kalau aku nggak kayak sekarang, nanti lulus ya kerjaannya ngurusin orang kayak aku tapi di belakang layar. Lanjut, dari Fakr, sumpah nggak bohong, Fakr BHP, dari Fakr BHP, katanya, waktu kakak ada di masa terendah, apa aja yang kakak lakuin dan adakah yang nge-support? Waktu di momen terendah, lagi di momen terendah saya ngapain ya? Mungkin momen terendah aku pas aku lulus SMA kali ya. Aku ngerasa itu banyak isu-isu dalam diri yang terjadi pas aku lulus SMA, apalagi pas belum keterima kuliah. Yang waktu itu aku lakuin, aku mencoba untuk ini sih, memahami diri aku sendiri dan memahami masalah yang ada dalam diri aku, maybe that. Tapi memang aku kadang-kadang juga kan, kalau kita lagi di masa terendah kadang-kadang kita juga nggak mikir ya. Ya memang lagi bersedih, lagi berduka, ya memang yang dilakuin ya paling nangis gitu ya. Nggak tahu deh ngapain ya, nggak tahu. Tapi kalau lagi waktu terendah, apa ada yang support? Ada. Karena aku tadi udah bilang ya, aku nih punya kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal, ngasih tahu orang kalau aku lagi sakit, kalau aku lagi ada masalah apa, agak susah gitu. Jadi memang aku tuh harus sama orang-orang yang bisa ngelihat kalau aku memang lagi di masa yang memang tidak baik gitu loh. Dan untung aja dikasih banyak teman-teman yang bahkan saat aku nggak ngomong aja mereka bisa paham gitu loh. Jadi maksudnya mereka bisa paham kalau aku lagi tidak di keadaan yang terbaik gitu. Dan memang pas lagi di masa terendah itu aku lagi ditemenin sama teman-teman aku sih, ya teman-teman aku sama adik aku sih, dia yang paling bisa menghibur aku begitu. Karena aku tuh paling nggak bisa dihibur yang kayak lo lagi sedih ya, lo tuh kalau lagi sedih nggak bisa, karena aku pun nggak bakal bisa ngomong kalau aku lagi sedih gitu sih. Jadi justru aku kadang senengnya sama orang-orang yang tahu aku sedih, terus ya udah jalan aja gitu loh, dan mencoba ya udah gitu. Ya kelihatan lah ya orang yang peduli sama kita gimana. Jadi ya di masa terendah aku ada yang support, tapi cara mensupport aku agak beda ya. Aku nggak bisa yang kayak tau gak sih ya gitulah. Aku agak awkward, aku jadinya nggak bisa ini, jadi kayak tolong jangan gitu, agak jangan pegang saya gitu. Aku nggak bisa. Lanjut. Ini yang keberapa? Ke-14, ke-14. Dari Media Lisar, bagaimana perasaannya kalau dibandingin sama kehidupan yang dulu? Maksudnya sekarang kan udah banyak dikenal orang, ngeluarin lagu, dari remaja yang punya mimpi sampai kecapai mimpi.
rasanya dibandingin sama kehidupan yang dulu. Nggak apa-apa sih, kan lagian sebelum ini kan aku juga, maksudnya kehidupan aku yang dulu kan juga bukan sesuatu yang aku sesalkan ya. Itu adalah salah satu perjalanan aku untuk menjadi aku yang sekarang. Jadi kalau dibandingin sama yang dulu, aku ya nggak apa-apa lah. Maksudnya justru kan malah bangga karena bertumbuhnya menjadi orang yang lebih baik, bukan jadi orang yang malah nggak baik gitu. Lanjut dari Cipa Isn't Cheap. Capek gak sih sama ekspektasi atau sudut pandang netizen tentang kakak? Belum lagi you have your own problems, belum lagi ada tugas juga, mau dibawa enteng tapi ini kan bakal jadi karir juga. Capek ya pasti ya, apalagi awal-awal. Aku kan juga bukan datang dari lingkungan yang memperkenalkan aku sama lingkungan pernetizenan Indonesia ini. Aku juga datang dari keluarga middle class juga gitu ya, terus yang nggak ada gitu di sekitar aku yang bisa memberikan aku gambaran tentang hidup yang sekarang yang dipenuhi oleh mata orang. Jadi capek ya pasti capek. Menurut aku di setiap pekerjaan pasti ada banyak konsekuensi yang akhir-akhirnya melelahkan diri kita. Tapi at the same time ya benar juga, ini adalah mimpi aku, ini karir aku, dan aku mencoba untuk mencari cara untuk bisa mendistraksi diri aku sendiri dari omongan orang. Karena aku juga nggak bisa bilang aku nggak peduli banget sih, walaupun memang aku nggak peduli. Tapi ya kan ada ya momen-momen dimana saya ini capek ngelihatnya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin mereka komen-komen jahat kayak gitu karena lagi capek juga. Jadi I don't know. Lagian kan bener tuh kata kamu, aku juga punya masalah-masalah pribadi, aku juga punya tugas kuliah tiap hari dikasih. Jadi sebenarnya agak kurang ada waktu untuk bisa mikirin permasalahan netizen ini ya, karena dosen saya lumayan banyak tugasnya nih. Lanjut yang ke-16 dari Rangga Mahardika. Lebih pilih mana, punya karya yang diri kita sendiri seneng tapi nggak rame, atau rame tapi kita nggak begitu enjoy? Punya karya diri kita sendiri tapi nggak rame sih. Kayaknya aku lebih mending seneng sama karya aku. Kenapa? Karena aku udah pernah ngerasain punya karya yang nggak aku suka. Menurut aku dulu aku pikirannya, maksudnya sekarang gini, aku juga tahu kalau ya ini kan juga pekerjaan saya ya, bukan cuma hobi. Aku juga butuh uang. Aku juga bukan seseorang yang sangat idealis sampai cuma mentingin maksudnya kayak kepentingan aku doang. Maksudnya kan saya kan juga nggak bekerja sendiri ya, jadi pastinya aku juga butuh materi juga untuk bisa mewujudkan mimpi besar aku gitu loh. Jadi tugas aku ya untuk bisa cari irisan lah, dimana aku bisa mencari uang sambil membahagiakan diri aku sendiri juga. Tapi kalau aku harus pilih, lebih baik nggak rame sih. Sorry ya tim. Tapi lo jujur banget, kayaknya karya yang meaningful, yang punya arti buat beberapa orang gitu, dan buat diri aku sendiri akan memuaskan aku secara spiritual juga gitu. Tapi ya nggak tahu ya, ini agak susah juga sebenarnya untuk bisa dipilih ya, karena kan untuk kalaupun aku punya cita-cita di karya aku yang tinggi-tinggi banget juga kan juga butuh duit gitu ya. Jadi sebenarnya cari tengah-tengahnya aja, pinter-pinternya kita aja mencari strategi yang baik dan benar untuk bisa hidup bahagia. Lanjut dari ART_STYX1. Waduh, susah tuh nama. Fakta kakak yang mungkin di mata orang lumayan aneh. Tangan aku tuh punya sindrom di mana tangan aku kalau kanan gerak kiri gerak gitu. So namanya mirror hand. 1, 2, 3 itu dia. Buat orang-orang ini konyol kali ya, soalnya biasanya kalau kasih lihat orang kayak hahaha, kenapa tangan lu gerak kalau ini gerak gitu kan. Gue kayak oke, gitu. Padahal mah ya buat orang ini lucu. Mungkin pertama kali aku sadar itu pas aku lagi main Fruit Ninja. Kamu tahu game Fruit Ninja gak sih? Jadi waktu itu pas SMP ada yang bawa iPad, terus habis itu gue main Fruit Ninja, terus tangan gue tuh kan gerak-gerak gitu. Terus teman-teman gue bilang kayak, kok tangan lu gerak sih sebelah itu doang? Terus gue kayak, emang lu gak gerak? Ternyata mereka gak gerak. Terus kayak aku tuh dari TK sampai SMP gitu, kalau tangan nulis pasti tangan yang ini aku tiban gitu loh, biar nggak pegel, biar nggak gerak-gerak. Tapi ya itu namanya mirror hand. Itu dia
Makanya aku tuh kurang bisa main instrumen. Aku les piano dari TK sampai SD kelas 5, nggak bisa-bisa. Karena memang aku nggak pernah latihan. Terus aku minta keluar sama mama karena aku bilang tanganku sakit. Dulu mamaku sempat nggak percaya, dia bilang aku nyari alasan, tapi emang ini aku kalau kelamaan main piano atau kelamaan nahan posisi gitulah ya. Kan ini kalau piano kanan kiri beda ya. Kalau kita tahan-tahan gitu agak ngilu ya, perih sebenarnya, perih ngilu gitu. Kalau lebih dari berapa menit gitu ngilu. Jadi aku nggak kuat, makanya aku keluar piano. Terus kalau main instrumen agak susah sih, kayak karena gini tekan susah. Alright, lanjut. Dari Isa Disappointment, ada benda-benda yang paling disayang gitu gak sih, kayak boneka, bantal atau apa gitu, terus ceritain historinya. Boneka-boneka aku kecil sih aku simpan sampai sekarang sebenarnya. Historinya tidak ada, karena saya suka aja liatnya. Tapi kalau dulu aku tuh sempat punya koleksi kipas tangan gitu. Itu beneran sampai yang rusak-rusak aku simpan, terus aku kasih nama. Kesel banget, aku kasih nama kipas-kipasnya. Dulu kalau saking aku sayangnya sama tuh kipas, jadi dulu pas aku SMA pernah hilang. Terus akhirnya di grup angkatan sampai heboh harus nyariin kipas aku yang punya nama itu. Ya sudahlah, saya sayang banget sama kipas itu, tapi sekarang kipasnya udah beneran tidak berdaya, nggak bisa dipakai. Tapi aku sayang banget sama kipas itu. Kenapa? Historinya nggak tahu ya, mungkin aku gampang attach sama benda sih sebenarnya. Lanjut, nggak ada historinya sebenarnya. Dari Dilema Landak, buset, @sepdwina. Lagu apa yang benar-benar hit you so hard dan orang jarang yang tahu lagu itu? Apa ya? Kalau yang jarang tahu, lagu yang hit you so hard. Ini kayaknya banyak yang tahu, tapi lagunya judulnya Pure Imagination. Ini soundtracknya. Oke. Jadi lagu yang benar-benar hit me so hard dan orang jarang tahu. Ini sebenarnya kayaknya banyak orang yang tahu, tapi judulnya Pure Imagination. Itu soundtrack Willy Wonka and the Chocolate Factory, bukan yang ada Johnny Depp-nya yang tahun 71. Itu yang lama banget. Namanya Willy Wonka and the Chocolate Factory, ada lagu judulnya Pure Imagination. Kenapa hit me so hard? Kenapa ya? Jadi mungkin ngingetin aku tadi udah bilang ya, aku lulus SMA tuh lumayan banyak sedih-sedihnya, momen-momen hidup sedihnya. Dulu tuh aku suka sesak napas gitu, kalau lagi ada masalah, suka sesak napas. Dan salah satu lagu yang suka aku putar kalau aku lagi sesak napas, lagi panik, nggak bisa napas, itu lagunya Pure Imagination dari Willy Wonka and the Chocolate Factory. Lagunya kayak harusnya tahu deh, yang na 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 yang gitu lagunya. Cari aja, lagunya menenangkan sekali. Lanjut. Dari Pengen Jadi Kagura. dari @manusia lain. Ini pertanyaan terakhir nih. Dari @manusia lain. Pertanyaannya, apa kamu sudah merasa bebas dengan segala pilihanmu? Nyesal pilih pertanyaannya. Iya. Belum sih. Belum kayaknya. Alasannya nggak mau kasih tahu. Tapi kayaknya belum. Ya maksudnya bebas dengan segala pilihan aku, kayaknya belum sih. Belum. Tapi itu salah satu cita-cita aku sih. That I have stability, kedamaian, dan freedom. Jawabannya, apakah kamu sudah merasa bebas dengan segala pilihanmu? Belum. Alasannya nggak mau kasih tahu. So, itu tadi pertanyaan terakhir. Agak susah ya menahan diri untuk tidak tertawa, untuk tidak bercanda. Tapi kan karena spesial, aku baru umur 20 tahun. Aku pengen beneran menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang genuine, asking about my life. Jadi, that's it. That's the 20 questions and the 20 answers of my life. Semoga itu menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, walaupun saya tahu kalau ngomong agak muter-muter.
Kalau kurang jelas soal pertanyaan saya, boleh banget nih dengerin podcast Capek Mikir Ujebung. Promo. Di situ aku banyak ngomong, lebih baik ngomongnya di situ. Oke. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin 20. Teman-teman yang sudah nonton MV-nya, makasih banget, karena ini adalah salah satu lagu favorit aku sepanjang masa aku nulis lagu, dan ini salah satu lagu yang termasuk lagu yang sangat personal yang aku berani publish. Salah satu lagu paling personal yang pernah aku tulis juga. Jarang-jarang aku nulis lagu sejujur ini karena memang manusianya suka takut berekspresi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menikmati. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa connect with the song. Kalau kalian punya unek-unek atau rasa-rasa tentang beranjak dewasa, boleh banget kalian chat-chat aku, komen-komen di bawah, komen-komen siapapun di dunia ini, saya juga nggak tahu. Tapi kita saling berkomunikasi dan membangun percakapan aja ya. Oke? So, thank you for watching. Semoga kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Semoga ini konten gak kepanjangan karena aku ngomongnya muter-muter, tapi kita gak apa-apa. Jangan lupa buat follow Acuan, follow Jebung, ini 3. Jangan lupa di subscribe juga, di share juga, diapain kayak di video. Oke? Terima kasih. Bye-bye.